Jangan dikelut pokoknya, jangan yang dikelut, yang Oh ya, oke, siap. izin share dulu. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semuanya sehat? Sehat. Sehat, Pak. Sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita secara daring ya, dimaklumi karena keadaan kondisi ya, kita kemarin banyak kejadian yang di luar dugaan. Jadi pada hari ini kita belajar melalui media. Pada pertemuan kali ini di kelas 12 TP, pertemuan kedua ya, kita pada hari ini akan melanjutkan pertemuan yang sudah kita janjikan dari pertemuan ke-1, materi kompetensi yang sama, yaitu pembuatan roda gigi. Sebelum kita masuk ke inti materi, ya, sebelumnya saya minta salah satu dari peserta didik atau siswa untuk bisa memimpin doa. Mungkin saya minta Mas Gunawan untuk memimpin doa. Silakan Mas Gunawan. Baik Pak Guru. Oke teman-teman, marilah kita mulai kegiatan hari ini untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan ilmu yang akan diberikan oleh Pak Rudi hari ini dengan sebaik mungkin. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Mas Gunawan sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sangat bersemangat, bergembira tentunya dengan kalian juga, selalu semangat, selalu bahagia untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Hari ini kita dibatasi dengan waktu, kita hanya punya waktu 40 menit untuk daring. Saya bagikan link presensi, silahkan nanti anak-anak melakukan presensi melalui Google Form yang sudah saya share ya. Oke, bisa dimulai nanti lewat link sudah saya bagi. Sambil kalian presensi, saya akan sedikit membahas tentang materi sebelumnya ya. Kemarin saya sudah menge-share tentang bahan ajar modul ya pembuatan roda gigi. Sudah saya share LKPD-nya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang prosedur penerapan pembuatan roda gigi ya. Kita kemarin sudah membahas tentang materi yang pertama dan yang kedua. Saya kira kalian sudah mempelajarinya lagi di rumah ya. Mas Januar sudah dipelajari toh? Bu Lia juga, Pak Lia juga sudah? Sudah Pak, tapi Oke. belum selesai bacanya Pak. Oh ya. Sedikit. Oke, sebelum kita masuk
ke materi, biar lebih semangat. Kita yel-yel dulu ya. Nanti ketika saya bilang SMK, murid-murid semuanya menjawab bisa. Saya bilang SMK menjawab hebat. Saya bilang SMK menjawab siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke? Bisa saya mulai ya. SMK. Bisa, Pak. SMK. Bisa. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Siap Kerja, kerja. santun, Santun, mandiri, kreatif. Oke, tepuk tangan. Oke, kita walaupun dalam kondisi daring, belum bisa tatap muka secara langsung, selalu jaga kesehatan, selalu banyak makan makanan yang sehat ya, supaya badan kita sehat, bisa menerima materi yang nanti saya berikan. Oke, saya lanjut slide berikutnya. Bentar ya, ini jaringannya karena kita daring agak kurang bersahabat. Sambil menunggu jaringannya bagus ini ya, kelihatannya agak kurang mendukung ini. Kita yel-yel lagi ya supaya bisa lebih semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK siap kerja, mandiri, kreativitas. mandiri, kreatif. Oke, untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan indikator pencapaian kompetensi. Mungkin dari salah satu murid bisa membantu saya untuk membaca. Saya, Pak. Ya, oke, Mas Gale, silakan dibaca. Ini kompetensi dasarnya saja, Pak, atau semuanya? Ya, semuanya. Oh iya, Pak. Kompetensi dasar. Menerapkan standar operasional, prosedur teknik pengepresan roda gigi lurus. Indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan penyiapan benda kerja, menghitung dimensi awal benda kerja, menghitung kedalaman pemotongan, dan menganalisis perhitungan dengan kepala pembagi. Itu, Pak. Terima kasih, Mas Pak. Gale. Jadi, pada pertemuan kali ini nanti kita fokus pada IPK menghitung kedalaman pemotongan dan menganalisis perhitungan dengan kepala pembagi. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penyiapan benda kerja dan dimensi awal, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuannya, jadi kita belajar di pagi hari ini, tujuannya apa sih? Nah, kalian sebagai siswa harus tahu apa yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, siswa nanti tujuannya dapat menghitung kedalaman pemotongan. Terus yang kedua, siswa dapat menganalisis perhitungan kepala pembagi. Kemarin saya sudah nge-share video ya, video tentang rumus-rumus ya. Jadi kalian saya ajak dan bernumerasi ya melalui video. Mbak Lia sudah dilihat ya videonya, Mas Gale, yang lain juga. Iya, Pak. Itu diperhatikan karena video itu mencakup semua perhitungan yang ada di materi kali ini. Itu. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti ada penilaian. Nah, ini penilaian biasanya yang sering kalian takutkan ini penilaian. Ditakutkan apa disenangi saya juga nggak tahu. Mungkin untuk anak-anak yang suka belajar
akan senang ya. Penilaiannya nanti ada tes tertulis, terus nanti ada presentasi hasil diskusi melalui LKPD. LKPD kemarin juga sudah saya kasih contohnya yang untuk pertemuan 1. Saya lihat juga sudah banyak yang mengirim. Jadi nanti juga sama ya, LKPD harus dikirim juga. Walaupun dikerjakan secara kelompok, nanti masing-masing tetap harus mengirim. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Aturan pembelajaran daring, karena kita sekarang daring, saya minta tolong semuanya kamera dinyalakan. Terus yang kedua harus aktif dalam ini. Terus hidupkan mic jika ingin bertanya atau presentasi. Nah, ini aturan ini tolong diperhatikan demi kenyamanan kita bersama semua. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, Ya, Pak. sebelum kita mulai, kita lakukan pretest. Saya kasih waktu 3 menit ya. Mungkin salah satu dari siswa ada yang membaca. Saya minta Januar ada nggak ya di sini Januar? Sambil yang lain mengerjakan. Januar ada atau Gunawan? Ya Pak, baca soalnya ya Pak. Dibaca saja pretestnya. Oke, saya bacakan Pak, bisa Pak. Ya, terima kasih Gunawan. Silakan. Ya Pak. Nomor 1, ini ada seorang operator mesin akan melakukan pemakanan kedalaman roda gigi. Jika roda gigi yang akan dibuat berjumlah 38 dan modulnya T 38T dan modulnya adalah 1,25, hitung kedalaman pemakanan roda gigi tersebut. Oke, terima kasih. Jawabannya enggak perlu dibaca. Oke Pak. Ini saya Oke. hitung dulu Pak. Nah, silakan dihitung. Kalau ada yang tidak mengerti T itu apa, mungkin ya. Gunawan bingung T itu apa Pak? T itu kepanjangan dari teeth ya atau gigi. Jadi jumlah giginya ada 38. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Silakan kalian jawab. Nanti hasil pretest langsung dikirim lewat Google Form ya. Hanya 2 soal saja. Dijawab sebisanya karena ini hanya pretest ya. Berdasarkan apa yang kalian tahu saja. Di pretest ini hanya untuk mengukur kemampuan awal. Tidak usah khawatir salah. Ya, 1 menit lagi. Oke, saya kira sudah cukup ya. Nanti Belum, segera. Pak. Belum. Oke, saya tunggu. Jangan lupa dikirim lewat Google Form-nya. Oke, sudah ya. Untuk pretest, saya kira cukup. Oke, kita lanjut berikut. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke kegiatan inti pada pembelajaran hari ini. Alur kegiatan pembelajaran. Nah, ini Januar. Ya, Pak. Kita tolong dibacakan apa yang akan kita kerjakan hari ini karena kita di sini pembelajarannya sistem daring ya. Monggo,
Ya, Pak. Mas Januar dibaca apa yang akan kita kerjakan hari ini dari poin 1 sampai 4. Alur kegiatan pembelajaran. Nomor 1, siswa merumuskan masalah. Nomor 2, siswa melakukan penyelidikan kelompok. Nomor 3, siswa menyampaikan kesimpulan solusi masalah. Nomor 4, siswa merefleksi pemecahan masalah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Itu ya, jadi semuanya yang ada di Zoom ini sudah tahu gambarannya apa yang akan kita kerjakan pada pembelajaran hari ini. Nanti dengan masalah yang saya paparkan, nanti kalian coba untuk merumuskan masalah tersebut, melakukan penyelidikan secara kelompok, kemudian nanti perwakilan dari kalian, dari kelompok harus ada yang presentasi, ya. Terus kita pada akhirnya nanti merefleksi. Oke. Nah, di sini saya menampilkan sebuah gambar. Jainal, kira-kira ada gambar apa itu di layar? Oh, itu ada yang gambar paling kiri itu ada mixer, Pak, pengaduk makanan. Ya, betul. Terus itu ada mesin milling, kalau nggak salah itu mereknya itu Makino, Pak. Wih, si kamu kok pinter ya. Terima kasih, Jainal. Betul ya. Ini ada dua gambar. Dua gambar ya. Ada mixer, ada freeze. Apa itu hubungannya? Kira-kira apa hubungannya? Itu Pak, itu untuk membuat mixer ya, itu bisa menggunakan mesin-mesin press, komponen-komponennya bisa menggunakan mesin press. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sistem kerjanya itu hampir mirip-mirip dengan antara mixer dengan mesin press, Pak. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada yang bisa menganalisa apa hubungannya? Sama-sama pekerjaannya dengan putaran, Pak. Oh ya, betul, Gale. Sama-sama berputar ya. Oke. Oke, saya bawa lagi ke gambar berikutnya. Nah, oke, coba Kurnia bisa dilihat di monitor atau Rianto atau siapa yang lain. Ada gambar apa itu di situ? Ada mobil, Pak. Ada mobil, ada Roda gigi, ada motor, iya. Dan ada milik. Kira-kira apa hubungannya antara gambar-gambar? Penguatan putaran, Pak. Jadi Januar mungkin bisa menganalisa apa hubungan gambar di atas. Ini roda giginya dibuat pakai mesin press, Pak. Oh ya, betul. Terus roda giginya dipasang di mobil dan juga motor gitu, Pak. Ya, betul. Jadi benar yang dikatakan Januar ya. Jadi di kehidupan kita itu seperti mobil, motor yang sering kita pakai sehari-hari, bisa berjalan pelan, bisa berjalan kencang, bisa kuat di tanjakan, itu karena di dalamnya ada gigi rasio ya. Itu. Terus apa hubungannya dengan mesin press? Tadi salah satu dari kalian, Jainal ya kalau tidak salah, tapi betul. Salah satu komponen yang ada di dalamnya itu bisa dikerjakan dengan mesin press. Karena kita berangkat dari materi yang akan kita pelajari hari ini tentang pembuatan roda gigi. Jadi supaya kalian paham betul kenapa kok kita harus bikin, karena ternyata produk yang akan produk yang dihasilkan di mesin press itu ternyata banyak digunakan di
kehidupan kita di sekitar kita. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau punya tanggapan lain untuk gambar. Silahkan. Motornya mahal itu ya Pak. Harganya, harga Iya. mobilnya mahal, nah itu harga mobilnya. Harga motornya Pak. Wah, nah harga motornya itu kelihatannya juga antik itu, mahal juga itu. Oke, dari gambar-gambar ini nanti kalian sebelum masuk ke pokok permasalahan, jadi kenapa saya memaparkan gambar ini, karena memang kita arahnya akan membuat roda gigi ya, tapi belum membuat, kita masih merencanakan apa sih yang harus kita ketahui di dalam sebuah roda gigi ya. Nah ini, ini ada gambar ya. Nah, jadi dari gambar atas, paling pertama ada mixer. Di sini dijelaskan pada gambar. Mungkin Jainal bisa menjelaskan itu siklusnya seperti apa itu. Oh, terima kasih Pak. Ini saya mau menjawab ya. Ini kalau saya lihat pertama ini ada mesin ada roda ada apa tuh rangkaian roda gigi, Komponennya ya, betul. rangkaian roda gigi yang nanti dipakai di mesin press ya, yang dipakai di mesin press terutama pada saat di gearboxnya itu. Terus kemudian mesin press ini bisa digunakan untuk membuat roda gigi lurus ya. Kalau enggak salah seperti itu. Dan ada satu lagi Pak, ini ada mesin press kemudian bisa untuk membuat roda gigi lurus. Roda gigi lurus itu sebagai komponen-komponen pada mixer Pak, seperti itu Pak. Oke, betul sekali Mas Jainal. Mungkin ada yang lain, Mas Januar. Nah, Mas Januar, mungkin punya tanggapan yang berbeda, bisa disampaikan. Ini komponennya mesin mixernya rusak mungkin Pak, untuk roda gigi lurusnya terus dibuatkan dengan mesin fresh, hasilnya roda gigi lurusnya dipasangkan sebagai pengganti komponen mixer yang rusak itu mungkin Pak. Ya, betul sekali. Jadi di sini ada sebuah gambar komponen, salah satu komponen di mixer lah misalnya. Itu nanti bisa dibuat salah satunya dengan menggunakan press, mesin press, bentuknya roda gigi. Ya, roda gigi ini salah satu komponen dari mixer ya, atau seperti yang tadi yang ada di kendaraan mobil motor itu. Salah satu komponen di dalamnya itu bisa dikerjakan dengan mesin press. Apa itu komponennya? Roda gigi lurus. Betul. Nah, sekarang apa dan bagaimana cara membuat roda gigi lurus? Nah, di sini ada link video, saya sudah share di pertemuan kemarin. Saya kira sudah kalian tonton semua dari video tersebut tentang perhitungan, ya, tentang bagaimana menyiapkan bahan, bagaimana menghitung diameter awal, terus bagaimana menghitung kedalaman pemakanan, dan menghitung Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke berikutnya. Nah, dari masalah yang sudah saya paparkan tadi tentang pembuatan roda gigi lurus, ya,
Hari ini saya minta nanti membagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, kelompok 1 ada Lia, ada ya Lia ya. Ada Januar, ada Gunawan, ada Joko, ada Kristoforus. Kelompok 2 ada Galih, ada Jainal, ada Kukuh, ada Rianto, ada Kurnia ya. Nah, ini kelompoknya masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya. Nanti harapannya semuanya aktif dalam kegiatan hari ini. Dan untuk LKPD tadi saya sudah share ya. Saya sudah share di grup untuk pertemuan kedua. Di situ saya sudah memberi masalah. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk merumuskan masalahnya apa yang akan diselesaikan dari LKPD 2 itu. Di situ sudah ada materi pokoknya tentang menghitung kedalaman pemotongan, menganalisis perhitungan dengan kepala pembagi. Nanti harapan saya kelompok 1 salah satu ada yang presentasi, silahkan, atau kelompok 2 nanti kita saling memberi tanggapan ya. Kita harus aktif di dalam Zoom ini, ya. Ya, Bisa Pak. langsung dilihat di LKPD yang sudah saya share di grup. Di LKPD bisa dibaca ya semua ya. Bisa, Bu Lia, Pak. sudah Iya, bisa Pak. Bisa Mbak Lia? dibaca. Sudah Ini bisa. lagi dilihat, Pak. Ya, silakan. Di LKPD, Waktunya berapa menit, Pak? ya nanti kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Sebelum mengerjakan, Pak. Kecepatan, Pak, kecepatan 5 ya. menit. Berapa? Di LKPD bisa dilihat di situ ada permasalahan ya. Lia, Galih dilihat, kelompok 1 Lia ya, kelompok 2 Iya, Galih. Pak. Itu dilihat ada permasalahan untuk membuat roda gigi yang jumlahnya 38 gigi, modulnya 1,2. Nah, yang lain juga harus melihat LKPD itu ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, menyelesaikan LKPD. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, kelompok 1, Lia, ada yang mau ditanyakan? Atau kelompok 2, Galih, Jainal, silahkan. Ini, Pak. Bentar lagi menghitung dulu ya, Pak. Ya, Pak, ini rumusnya yang mana ya, Pak? Lupa lagi. rumus apa? Silahkan ditanyakan. Ini, Pak, menghitung kedalaman penyayatan pisau, Pak. Oh ya, kedalaman penyayatan pisau. Kemarin saya sudah meng-share tentang modul ajar ya. Di situ sudah jelas. Untuk menghitung kedalaman penyayatan, itu kita perlu data ya, perlu data. Apa datanya untuk menghitung kedalaman pemotongan? Apa, Mbak Lia? Modul ya, masih ingat ya? Iya, Pak. Ini ada modulnya. Modul itu di soalnya sudah ada. Silakan dilanjutkan. Jika kalian masih butuh bimbingan, ya silakan bertanya. Mencari kedalaman roda gigi, Pak. Masih Ya, bingung. gimana, Masih bingung. Mas Galih? Dari kedalaman roda gigi, Pak. Masih bingung. Oke, kedalaman roda gigi. Nanti bisa dilihat di YouTube lagi ya, atau di modul ajar. Jadi saya kasih clue-nya ini. Untuk mencari kedalaman roda gigi itu ada rumusnya ya, kedalaman pemotongan. Ada rumusnya. Itu kalau sudah ketemu nanti kalian hanya perlu data modul. Nah, apakah di soal itu sudah ada modul, Mas Galih? Iya, Pak. Ada ini, Pak. Baru Wah, ketemu, Pak. Baru ketemu. Nah, silahkan dilanjutkan.
Iya, kemarin dipinjam Kurnia Pak modulnya Pak. Oh ya 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 ya. Semua harus punya sendiri-sendiri modul. Oke, sambil mengerjakan, diskusikan, nanti semuanya harus bisa mempresentasikan dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Mungkin nanti diawali kelompok 1 hanya merumuskan masalahnya saja dulu, enggak masalah ya. Kalian paparkan. Jangan di-share dulu enggak apa-apa, atau disampaikan lewat suara dulu enggak masalah, untuk misalnya rumusan masalah, silakan. Oke, waktu kita dibatasi ya. Nanti jangan terlalu lama. Ya Pak, Diusahakan bentar ini lagi menghitung Pak. Itu semuanya. Pak, Januar Pak tidak mengerjakan Pak, tidak membantu. Ya, Januar, kenapa itu kok main game terus itu? Bukan Pak, ini lagi cari putarannya itu loh Pak. Ini Oh ya. kalau N40/Z itu ada sisanya, terus untuk putarannya, satu putarannya lebihnya berapa? Saya masih ngitung loh Pak ini. Oh, silahkan dilanjut dihitung. Jangan lupa lihat modulnya ya, di Oh situ iya Pak ya. ada contoh-contoh soalnya. Rianto Pak, Rianto. Nggak mau kerjasama ini Pak, Rianto. Ayo Rianto, temennya dibantu. Lagi browsing, Pak. Oh ya, silahkan. Susah nyarinya. Main game itu Pak, bukan browsing. Jangan browsing terus Wah, loh. ini waktunya belajar, kita belajar dulu. Ya, Pak. Waktunya pasti lama ya, Pak. Ya, 5 menit lagi. Nanti kalau ada yang tidak jelas di LKPD, silahkan ditanyakan. Di LKPD itu kan runtut ya apa yang kalian kerjakan. Pertama dari merumuskan masalah, terus penyelidikan secara kelompok, kan gitu. Kalian harus aktif semua, teman-teman dalam satu kelompok. Terus menyimpulkan dari permasalahan tadi. Nah, itu nanti bisa dipresentasikan. Dan kemudian kita refleksikan bersama-sama. Masih ada yang bingung? Nah, mungkin yang paling susah tadi ya, si Januar tadi, karena kalian sudah pada tahap menganalisis mana Januar, sudah ketemu belum tadi itu. Ya sudah loh Pak ini. Januar chat dengan temennya itu Pak, nggak ngerjakan. Ini Pak ada teman datang Pak. Ya, Oh. ya. Tetap konsentrasi ya pada LKPD. Karena di sini di pembelajaran daring, ya, kalian harus aktif dengan bimbingan dari saya sebagai guru untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Silahkan, misalnya ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan, atau tidak tahu masalah simbol-simbol atau ada apa, bisa ditanyakan. Bagaimana kelompok 1, Mbak Lia? Udah Pak. Apa yang ingin dibahas dari LKPD? Ini Pak. Tadi kan menghitung ya Pak, menghitung kedalaman penyayatan Ya, pisau pressnya. Nah, berarti menghitung kedalaman pemakanan itu berarti menentukan ya Pak, menentukan gigi tinggi atau giginya perlu dan modul yang digunakannya itu berapa ya Pak? Pasti harus ditentukan ya Pak.
Iya, karena gini, kita kan di sini masih belajar tentang pengetahuannya dulu ya. Besok pertemuan berikutnya kan nanti kita akan mempraktekkan untuk pembuatan. Hari ini kita belajar memahami dulu ya perhitungan-perhitungan yang ada di roda gigi. Mungkin Lia masih ada yang bingung? Bisa Enggak, Pak, tapi saya coba yang satu dulu ya, Pak, yang menghitung kedalaman penyayatan pisau pres, boleh? boleh, silahkan. Nah, berarti menghitung kedalaman pemakanan menentukan tinggi gigi perlu data modul yang digunakan. Jadi harus ada data modulnya dulu, Pak. Ya, betul. Terus? Setelah itu kan untuk mencari solusinya ya, Pak, yang tadi yang saya tanyakan kembali, mencari kedalaman pemakanan pada roda gigi, hasil literasi dan numerasi tadi, Pak, melalui modul ajar yang Bapak udah share. Nah, dihitungnya dengan tadi, Pak, sekarang nemu, Pak, rumusnya adalah H sama dengan 2,25 dikali M. M itu modul tadi ya, Pak? Iya, betul sekali. Nah, makanya yang dari tadi, pas permasalahannya yang tadi penjual roti, Pak, maka dihasilkan, Pak, H sama dengan 2,25 dikali M. M itu adalah modulnya. Nah, dan modulnya itu adalah 1,25, Pak. Maka dihasilkan, Pak, sekarang mah 2,8 mm. Itu, Pak, nilainya. Oh ya, betul Benar nggak ya, Pak? sekali. Betul, betul, betul. Oh iya, Pak. Betul. Jadi untuk menjawab masalah yang pertama yang disampaikan dari kelompok 1 tadi, Lia, sudah sangat betul ya. Untuk menghitung pemakanan atau menentukan tinggi gigi perlu data modul yang digunakan. Tadi dari soal sudah tahu ya modulnya 1,25. Kamu Ya, pintar Pak. kamu ya, kamu pintar sekali. Dan Saya lanjut nomor 2 dulu ya, Pak. ya betul betul. Silakan dilanjut. Nomor 2 toh, kelompok lain Kelompok toh. 2 boleh atau mau di-share hasil jawabannya di sini juga boleh. Atau mau Agak berat, Pak, mau nge-share, Pak. iya ya kita Pakainya terbatasan daring, sinyal Pak. ini. Iya, kotanya, Pak, dikit. Enggak masalah. Yang penting kalian aktif di forum ini, di Zoom ini. Mungkin kelompok 2 dari Galih, Mas Galih, bisa Saya nyampaikannya yang tidak usah share ya, Pak. ya boleh enggak apa-apa. Karena memang keterbatasan kita ya. Silakan Iya, Mas Pak. Galih. Untuk mencari putaran kepala pembagi pada roda gigi, hasil literasi dan numerasi melalui modul ajar adalah dihitung dengan rumus N sama dengan 40/Z. Jadi, dari persoalan tadi, Pak, dari soal yang tadi penjual roti, N sama dengan 40/Z sama dengan 40/38 sama dengan 1. Berarti perhitungannya adalah 2:3/8. Satu putaran ditambah 2 lubang pada piring pembagi berjumlah 38. Itu, Pak, yang dari kelompok 2, Pak. Oke, betul sekali. Wah, ini nanti yang berani menjawab saya kasih nilai tambah ini. Pak, Mau bentar, enggak? Pak. Pak, mau, Pak, kalau hadiah. Pak, bentar. Itu jadi 2 lubang gimana ya? Tadi saya menghitungnya kok jadi 1 putaran ditambah 1 lubang pada piringan pembaginya berjumlah 38. Gimana ya, Pak? Mungkin saya salah gitu ya, Pak? Ya, untuk yang disampaikan dari Mas Galih, Bu Lia masih bingung ya. Jadi nanti Bu Lia, Mbak Lia harus mempelajari lagi di modul ya. Di situ sudah di modul ajar sudah banyak contohnya. Tadi yang disampaikan Mas Galih tentang N ya, itu kan untuk mencari putaran piring pembaginya. Jadi dari hasil yang dipresentasikan tadi 40/38. Nah, 38 itu nanti dicari ya. Di modul ajar itu kan ada seri piring pembagi itu. Seri-seri piring pembagi yang ada di
modul ajar itu kan ada angka-angkanya itu. Nah, 38 ada enggak? Oh, berarti nek lubang 38 ada, kita nanti pakai piring 38. Nah, itu diuraikan pembagian N40 per Z itu diuraikan menjadi kata kerja ya. 40 dibagi 38 itu kan 1 ya, dapatnya ya, Lia ya. Oh Ya, iya Pak, mendengarkan itu mah ya. udah sama. Yuk, Oh, sisanya kan 2. oh iya Pak, itu sisanya Pak. Saya Sisanya lupa. 2. Sisanya malah 1. Sisanya 2. Jadi 2 per 1, 2 per 38. Itu dirubah ke bahasa kerja nanti kita ke mesin ya. Artinya 1 putaran ditambah 2 labang, ditambah 2 lubang pada piring pembagi berjumlah 38. Begitu Lia. Masih Pak, tadi Pak salah cuma ininya saja Pak. Yang 2/38 ya Pak harusnya. Ini saya lupa Pak, jadi 1 per 38 gitu Pak. ya Oh, ya saya salah berarti Pak. harus teliti ya, yang lain harus teliti. Kita masih dalam percobaan ini ya. Jangan nawar Pak. Nah, Tadi Tapi makanya saya juga ini- salah tadi Bu. Aduh Mbak, ini tadi saya kan 1 putaran, terus sisanya 2. Saya bagi 38 lagi, 2-nya saya coret, terus jadi 1, terus 38 saya coret, jadi ketemunya 19, berarti lubang ke 19 tadi ya. Ya. Ya, kita saling diskusi di sini, saling menguatkan. Nah, ini pentingnya ini seperti ini. Nggak masalah untuk di dalam aktivitas belajar ini kita harus saling mengisi ya, nanti didampingi dengan saya. Nanti kalau ada yang kurang pas, saya betulkan. Kalau yang sudah pas, nanti saya kasih bonus nilai atau bonus kupon makan di kantin sekolah. Oh, yang dapat Mas Galih nih, Mas Galih nih, pas nih. Betul Jawabannya sekali. betul nih Mas Galih nih. Saya belum makan Pak, cocok banget Pak. Terima kasih Pak. Wah, ya siap Mas Galih. Mas Galih kan udah udah makan 2 kali kayak tadi itu. Semangat sekali hari ini. Masih kurang ya? Iya Pak. Tadi dikit Pak makannya Pak. Oke, dari aktivitas yang sudah kalian kerjakan di LKPD, tadi sudah terwakili semua ya, sudah terjawab semua ya dari permasalahannya ya. Dari kelompok 1, ketuanya Mbak Lia, kelompok 2 Mas Galih. Berarti yang lain yang masih belum jelas, silakan nanti bisa saling berdiskusi lagi, saling bertanya dengan teman, dan Mbak Lia, Mas Galih juga harus memberi mentransfer ilmunya supaya temannya yang lain juga paham. Iya Pak, iya. Tuh ya, betul sekali. Ini kita waktunya 45 menit ya. Kita dibatasi waktu ya. Cepat aja ya. Iya Pak. Oke, untuk penyelidikan kelompok tadi saya kira sudah cukup. Yang masih bingung nanti dibetulkan, dan ingat tugas kelompok ini juga harus di-upload ya ke Google Classroom masing-masing, juga ngupload, nggak cuma satu kelompok satu uploadan, tapi masing-masing anak nanti juga mengupload. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan solusi. Saya minta salah satu dari kelompok 1 atau kelompok 2 bisa membacakan kesimpulan solusi masalah yang sudah kalian tadi pecahkan. Silakan. Saya Pak, boleh Pak. Siap. Oh, terima kasih Mas Gunawan, silakan. Ya, gini Pak, dari kelompok tadi tentang kesimpulan solusi masalah, yaitu boleh membaca atau Pak ini Pak? Oh, dibaca. Oh, karena sinyal susah ini, keterbatasan, enggak apa-apa. Ya, saya baca aja Pak ini. Ya, dari hasil perhitungan, jadi operator mesin harus memutar eretan pada pemakanan kedalaman roda gigi sejauh 2,8 mm, Pak.
Ya, betul. Terus? Yang kedua, hasil analisis pembuatan roda gigi dengan jumlah gigi 38 perlu menyeting kepala pembagi pada piring pembagi berjumlah 38 dengan jarak pemakanannya 1 putaran ditambah 2 lubang pada piring pembagi yang jumlahnya 38, Pak ini. Gitu, Pak. Oh ya, betul sekali, Mas Gunawan. Terima kasih. Betul sekali ya, kesimpulan solusi masalah dari permasalahan yang sudah saya berikan melalui LKPD. Karena ada 2 permasalahan, di sini kesimpulan solusinya juga ada 2 ya. Tadi sudah disampaikan dari Mas Gunawan. Ada tanggapan mungkin dari yang lain untuk kesimpulan? Ada tanggapan atau sudah cocok? Setuju? Udah Pak, sama Pak. Oke. Jadi kesimpulannya pertama dari hasil perhitungan operator mesin harus memutar eretan pada pemakanan kedalaman roda gigi sejauh 2,8 mili. Yang kedua, hasil analisis pembuatan roda gigi dengan jumlah gigi 38 perlu menyeting kepala pembagi pada piring berjumlah 38 dengan jarak pemakanannya tadi yang Mbak Lia sudah agak jelas ya tadi ya, 1 putaran ditambah 2 lubang pada piring yang lubangnya ada 38. Betul sekali. Oke, semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang di LKPD ada refleksi, itu juga nanti diisi ya, ditulis juga untuk Ya, Pak. refleksi proses pemecahan masalah. Jadi setelah kalian belajar materi hari ini itu ternyata apa, itu nanti silahkan ditulis di LKPD. Semuanya harus melakukan refleksi. Silakan ditulis kalau yang belum, yang sudah. Kira-kira kalau mau membaca juga boleh yang sudah menulis refleksi. Silakan. Oke, mungkin cukup ya, teman-teman. Cukup. Pak, nanti saya Ya, kirim Pak. tugasnya. Nanti dilengkapi di lembar LKPD-nya. Pak, ya. Oke, untuk terakhir kali post test, ini saya kasih waktu 1 menit untuk dijawab, karena tadi kalian sudah mempunyai pengalaman belajar, walaupun hanya sebentar, pastinya post test di sini bisa menjawab. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk menjawab, dan kemudian dikirim melalui Google Form ya. Silakan. Ya, Pak. Sudah saya kirim, Pak. Oke, terima kasih Mas Gale. Saya sudah, Pak. Oke, Mas Saya Gunawan. sudah, Pak. Oke, Mbak Lia. Saya sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, pokoknya hari ini harus sudah terkumpul semua ya. Nanti saya cek di Google Form-nya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Masih ada pertanyaan misalnya, nanti bisa saling bertanya di grup ya. Dan untuk materi yang akan datang, nanti kita sudah mulai melakukan pembuatan roda gigi ya. Jadi kalian saya kasih proyek untuk mengerjakan roda gigi di bengkel. Mudah-mudahan besok pertemuan kita sudah langsung tatap muka ya. Jadi kalau kita seperti ini terus, kapan kita akan praktek? Betul tidak? Ya, Pak. Oke. Pak, betul, Pak.
Sudah pengen praktek, Pak. Oke, siap Mas Gale. Saya juga sudah pengen bertemu kalian di sini di sekolah. Itu. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Waktu saya sudah habis ya, ini ya. Sudah mau ganti jam pelajaran ya. Iya Pak, mau ganti nih Pak. Pelajaran lainnya Pak. Mau jam istirahat ini, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Nanti saya minta salah satu dari kalian untuk menutupnya, supaya apa yang kita pelajari hari ini banyak manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk masa depanmu. Ya, mungkin itu. Tolong Mas Gunawan bisa menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan. Ya, marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Semoga apa yang sudah kita dapat, ilmu kita menjadi bermanfaat. Berdoa mulai. Ya, cukup. Selamat pagi Pak Rudi, terima kasih sekali ilmunya. Selamat pagi teman-teman, anak-anak semua. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya.